Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ala Rika. Masih bersama saya, Rika Endah Nur Hidayah. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi dan diskusi tentang footnote. Footnote anti gagal. Maksudnya kita akan berbagi bagaimana sangat mudah sekali untuk membuat footnote. Dan footnote ini juga merupakan salah satu tipikal dari gaya selingkung dari sebuah institusi atau sebuah jurnal untuk penulisan ilmiah. Saya kebetulan kemarin kena nih waktu saya nyusun disertasi, di awal-awal saya mesti pakai footnote, tapi seiring dengan berjalannya waktu menjelang saya sidang tertutup dan terbuka, itu harus berubah menjadi body note dengan style APA ya, American Psychological Association. Baik, seperti biasa untuk yang baru pertama kali mampir di channel ini, boleh ya untuk subscribe dan silakan share bila video ini dianggap bermanfaat. Dan boleh juga jempolnya ke atas jika kamu suka. Kalau kamu gak suka ya tidak apa-apa. Kamu boleh berikan saran dan kritik, silakan sampaikan di kolom komentar, tentu dengan santun. Mari kita diskusi untuk sebuah perbaikan. Baik, kita akan membuka file baru untuk belajar penyusunan footnote ya. Nah, saya sudah siapkan sebuah tulisan yang kebetulan artikel dari saya sendiri. Oke. Ya. Ini judulnya Readiness of Patient for Implementation in the Professional Education in Universitas Sumatera Utara Hospital. Di sini kita akan langsung masuk ke intro atau pendahuluan. Kenapa? Karena di abstrak itu memang nggak ada daftar pustaka, nggak ada kutipan, dan kita makanya langsung masuk ke pembukaan ya atau latar belakang. Nah, kutipan pertama itu kita langsung lihat nomor ya. Nah, ini yang pertama ya. Pertama ada pada alinea 1, 2, 3. Ini kebetulan gaya selingkung yang mengharuskan pakai satu spasi, tapi space antar spasinya seperti ini. Bukan dengan penjorokan paragraf ya. Ini kalau saya klik angka 1, dia akan muncul warna. Itu kebetulan ini sistemnya menggunakan Mendeley. Jadi ketika kita klik nomor 1, maka di bawah di referensi itu sudah ada connect nomor 1-nya hidup. Nah ini ya. Tapi itu dengan bantuan software Mendeley gitu. Apa itu? Nanti ya pada bahasan yang lain kita akan bongkar bagaimana menggunakan Mendeley, dan itu sangat membantu sekali peneliti ya. Kemarin waktu saya nyusun disertasi, bayangkan referensinya ratusan dan saya tulis manual karena waktu itu laptop saya belum support untuk program Mendeley, dan kebetulan memang dari pihak kampus juga tidak dituntut untuk sistem itu. Nah, kita balik ke yang tadi ya, lupakan dulu Mendeley. Oke, kita balik ke si Distilled White nomor 1. Jadi untuk menginsert footnote sangat gampang. Kita masuk bukan dari insert ya, tapi masuk dari referensi. Kenapa? Karena footnote merupakan salah satu bentuk kutipan atau daftar pustaka. Nah, dari sini ini pilih ya. Jadi ini kalau endnote, ini next footnote, kita akan insert footnote. Nah, masuk dia 1 ya. Nah, jadi kalau yang jadul pakai mesin ketik, kita harus membuat ini ya, pakai garis bawah itu ya. Ini sebanyak kurang lebih 2 inci atau 24 ketukan. Karena setengah inci itu kan setara dengan satu paragraf, satu tab itu 6 ketukan. Jadi kita harus mengetuk 24 kali kalau pakai manual yang mesin ketik. Tapi ini kan kita udah canggih komputer ya. Jadi saya ulang, saya undo. Jadi kita masuk dari referensi, kita letakkan dulu di mana kita akan meletakkan footnote, kita ambil referensi, abaikan dulu si Mendeley ya yang satu itu, fokus pada yang kecil, insert footnote. Nah, karena tadi saya udah dapat referensinya di bawah, saya pindahin ya. Nah, yang nomor 1 ini udah tinggal saya copy masuk ke situ.
copy. Ini ketika masing-masing akan menjadi footnote pada setiap halaman ya. Nah ini udah ya, si twistol. Ini footnote hurufnya nggak 12 ya, kan huruf tulisan standar 12. Kalau footnote ini pakainya 10. 10 atau 8, kita cek ulang. Di home. Oh ternyata 11, Calibri 11. Jadi kita ikutin. Kalau ini tinggal dikecilin ya. Biasanya 10 sih ya, kadang ada yang 8. Walaupun itu pakai Calibri 11. Calibri 11 itu adalah tadi ya, style bawaan dari laptop. Rata-rata mereka menggunakan Calibri. Oke, kita lanjut yang kedua. Tadi si Swiss yang pertama, jadi karena dia hanya ada satu saja otomatis ya. Kita masuk yang kedua dari si Permata et al. Dari si Permata kita letakkan di sini, kita masukkan. Ingat referensi. Nah, kalau kita klik insert footnote, nah sama ya. Jadi bukan next, kita insert, dia akan otomatis nyambung hurufnya. Jadi dia langsung lanjut nomor 2. Kita langsung pindahkan yang tadi yang di bawah. Apa sih teknik kelebihan footnote ini? Ya kelebihannya kalau buat pembimbing sangat menguntungkan. Kenapa? Dia akan mudah sekali mendeteksi apakah mahasiswa itu memang mengutip semua tulisan itu dan memasukkannya di daftar pustaka atau tidak. Karena kalau dengan sistem yang body note itu kan kita hanya meletakkan itu, terus kadang-kadang jadi di kutipannya ada tapi di daftar pustaka nggak ada, atau sebaliknya ya, di daftar pustakanya ada di kutipannya tidak ada gitu. Itu mismatchnya. Jadi ini otomatis tuh ya, nanti kita kecilin. Oke. Seberapa banyak dia akan muncul sendiri. Kalau misalnya ini kebetulan nomor 3 nih ya. Kita masukkan nomor, ini kebetulan misalnya halaman ini ada agak banyak nih misalnya. Ini kita anggap saja kita masukkan referensi ya. Lanjutin sampai 3 gitu ya. Nah, jadi kalau di halaman sama dia akan memberikan space sendiri, tempat buat temennya tadi di situ ya, di daftar pustaka tadi. Nah nanti setelah kita menyelesaikan semua, maka kita akan tambahkan endnote. Jadi endnote itu untuk apa ya? Biasa daftar pustaka digabungkan di belakang ya. Sama sih kalau misalnya nanti kita acak aja ya. Saya nggak nyimpan di sini, misalnya usul ini saya anggap sebuah kutipan referensi, saya insert endnote, berarti saya akan menyimpan di akhir. Di akhir mana? Di akhir tulisan, di akhir semua tulisan, di bawah tulisan paling bawah ya. Nah ini endnote. Tapi kalau footnote tadi dia akan muncul di setiap halaman, makanya dikatakan sebagai footnote atau catatan kaki. Jelas ya perbedaannya antara footnote dengan endnote, dan cara pembuatannya juga kita hanya mengklik referensinya, dia hurufnya muncul sendiri, lalu kita tinggal masukkan referensinya di sini ya. Oke, itu sharing kita yang sangat sederhana sekali untuk pembuatan footnote. Sampai ketemu di video yang lain. Makasih.